Pak Suryo hanyalah pedagang buah biasa di Pasar Kebayoran yang awalnya kesulitan ekonomi. Dagangannya busuk, pembeli sedikit, dan ia mulai frustrasi. Sampai suatu malam, ia diajak sesama pedagang ke sebuah ruangan tersembunyi di bawah pasar. Tempat diadakannya ritual pesugihan buah berdarah. Ritual ini menjanjikan buah-buah segar, pembeli ramai, dan uang mengalir deras asal Suryo sanggup menyediakan tumbal nyawa secara berkala. Awalnya Suryo ragu, tapi ketika istrinya sakit dan anaknya butuh biaya sekolah, dia tak tahan lagi. Ikut, dan hidupnya berubah. Tapi semua yang datang dari makhluk gaib pasti ada tagihannya. Satu persatu orang-orang dekat Suryo hilang, dan kini ia dihantui bukan hanya oleh arwah tumbal, tapi juga oleh makhluk penjaga ritual yang menuntut. Tumbal terakhir, dirinya sendiri. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Pasar Kebayoran baru saja buka jam 5 pagi, tapi keramaian udah seperti siang hari. Pedagang teriak-teriak nawarin dagangan, pembeli hilir mudik sambil bawa kantong belanja. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu lapak yang paling mencolok, lepari. Buah yang menjajakan apel merah mengkilap, jeruk manis segar, dan semangka hijau besar yang tampak seolah baru dipetik dari ladang. Pemiliknya, Pak Suryo, berdiri di balik tumpukan buah sambil senyum ramah ke semua orang yang lewat. Tangannya gesit melayani pembeli, dan wajahnya selalu kelihatan sumringah. Meski udah berjam-jam berdiri, orang-orang bilang buah-buahan dari lapak Suryo itu aneh. Bukan cuma karena harganya lebih murah dari lapak lain, tapi juga karena buah-buah itu kayak nggak kenal musim. Saat pedagang lain ngeluh apel susah didapat karena mahal, lapak Suryo justru jual apel dengan harga sepertiga dari biasanya. Buahnya nggak cuma segar, tapi juga manis banget, kata orang-orang. Bahkan ada yang bilang apelnya bisa wangi satu ruangan kalau dibelah, tapi hari itu sesuatu yang nggak biasa terjadi. Seorang ibu rumah tangga bernama Bu Hesti, pelanggan tetap lapak Suryo, datang dengan wajah pucat ke pos keamanan pasar. Tangannya gemetaran sambil nunjuk ke dalam tas belanja. Pak Satpam yang jaga pagi itu, Mas Aryo, langsung mendekat. Bu Hesti buka tas plastik dan ngeluarin satu apel merah yang dibelinya pagi itu dari lapak Suryo. Apelnya masih mulus di luar, tapi yang bikin bulu kuduk merinding adalah bagian dalamnya. Bu Hesti udah belah apel itu setengah, dan isinya bukan daging. Buah seperti biasa, tapi daging busuk berwarna merah kehitaman. Teksturnya kayak otot manusia yang udah direbus separuh matang. Mas Haryo awalnya ngira Bu Hesti bercanda, tapi setelah nyium bau dari apel itu, bau amis dan anyir, kayak bau bangkai tikus di selokan dia, langsung muntah di tempat. Bu Hesti nangis sambil cerita bahwa dia baru mau nyiapin sarapan buat anaknya. Dia sempet iris apel itu dan nyuruh anaknya makan. Untung si anak masih ngantuk dan belum nyentuh piring. Kalau anak saya sampai makan, itu Mas, saya nggak tahu apa yang terjadi, katanya sambil sesenggukan. Kabar apel berdaging busuk itu menyebar kayak api disiram bensin. Dalam waktu 2 jam, hampir semua pedagang di Pasar Kebayoran udah dengar cerita itu. Ada yang ketawa sinis, ada yang langsung berhenti beli dari lapak Suryo, dan ada juga yang mulai curiga karena merasa pernah ngalamin hal serupa, tapi selama ini mereka anggap cuma hal sepele. Seorang pedagang ikan, Pak Harun, bilang kalau 2 minggu lalu dia pernah beli semangka dari Suryo buat buka puasa. Dan semangkanya kalau dipotong keluar cairan kental berwarna merah pekat. Awalnya dia kira semangka itu terlalu matang, tapi dia mulai berpikir, jangan-jangan Pak Suryo sendiri masih jualan seperti biasa. Wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang. Beberapa pembeli yang masih belum dengar gosip tetap datang dan dilayani dengan ramah. Tapi sebagian besar orang mulai menjauh. Ada juga yang lewat sambil bisik-bisik atau nunjuk diam-diam. Yang lebih aneh lagi, beberapa pedagang yang lapaknya deketan sama Suryo ngeluh kalau mereka mulai ngerasa nggak enak badan, sakit kepala, mual, dan ada yang ngeluh mimpi buruk setelah semalaman naruh dagangan dekat buah-buah Suryo. Salah satu pedagang sayur, Bu Rini, ngaku tiap malam sekarang sering dengar suara-suara aneh dari arah lapak Suryo. Suara itu kayak orang nangis, tapi pelan, lirih, dan kadang diselingi suara langkah kaki menyeret. Padahal lapak itu harusnya kosong saat malam. Pasar Kebayoran kan tutup jam 5 sore, tapi suara itu selalu datang sekitar jam 2 dini hari. Bu Rini tinggal di rumah petak dekat pasar, jadi dia sering dengar langsung. Seorang pemuda tukang bersih-bersih pasar, namanya Dika, cerita hal yang lebih serem. Katanya dia pernah lihat sesuatu dari balik tumpukan pisang di lapak Suryo pas dia lagi nyapu subuh-subuh. Waktu itu dia lihat semacam bayangan hitam berdiri di belakang tenda lapak. Tapi pas dia nyamperin, bayangan itu ngilang kayak asap. Dan pas dia mau buang sampah di belakang lapak Suryo,
dia nemuin gumpalan kain merah kotor penuh darah. Awalnya dia kira itu sampah sembelihan, tapi pas dibuka, isinya cuma segenggam rambut panjang dan kuku manusia. Dika langsung kabur sambil muntah-muntah. Besoknya, dia cuti 3 hari dan gak berani kerja dekat lapak itu lagi. Pak Suryo waktu ditanya, cuma senyum dan bilang mungkin ada yang iseng sebar fitnah karena iri. Dia bahkan sempat nyeletuk ke salah satu pelanggan, "Kalau buah saya ini aneh, kenapa tiap pagi tetap habis, Bu? Rezeki kan gak bakal ketukar." Kalimat itu makin bikin orang merinding karena rasanya kayak ngandung makna ganda. Rezeki dari mana, dan kalau rezekinya nggak ketukar, lantas siapa yang harusnya kena sial? Hari-hari berikutnya, pasar makin gaduh. Ada satu kejadian yang bikin semuanya makin kacau. Seorang bapek-bapak tua ditemukan meninggal di kamar mandi. Imam pasar, badannya penuh luka cakaran dan lidahnya tergigit sampai putus. Beberapa orang bilang mereka lihat korban itu malam sebelumnya beli jeruk dari lapak Suryo. Anehnya, jeruk yang dibawanya nggak pernah ditemukan. Tapi di loker korban, ada satu jeruk utuh yang warnanya kehitaman dan teksturnya kayak batu. Saat dibuka, di dalam jeruk itu bukan daging buah, tapi ulat hidup menggeliat-geliat. Satu petugas pasar yang buka jeruk itu langsung pingsan di tempat. Pengurus pasar akhirnya turun tangan. Tapi entah kenapa, mereka nggak berani menegur Suryo langsung. Ada yang bilang mereka takut, ada juga yang bilang ada yang jaga lapak itu. Bahkan Pak Udin, kepala pengurus pasar, pernah bilang sambil ngedumel, "Udah, jangan aneh-aneh. Lapaknya bayar sewa lancar, orangnya sopan, nggak ganggu. Kalau ada yang iri, ya jangan pakai fitnah segala." Tapi kata-katanya terasa kosong. Matanya waktu ngomong itu kayak nggak fokus, dan tangannya gemetar megang rokok. Bu Hesti yang pertama kali nemuin apel berdaging itu, akhirnya nggak pernah belanja ke pasar lagi. Suaminya bilang, sejak kejadian itu, istrinya sering bengong, suka melamun, dan kalau malam suka bangun tiba-tiba sambil teriak-teriak, bilang ada tangan keluar dari keranjang buah. Bahkan anaknya pun sekarang takut sama buah. Tiap kali lihat apel atau semangka, anak itu langsung nangis histeris dan nutup mata. Sementara itu, lapak Suryo tetap buka tiap hari. Bahkan makin rame, orang-orang yang nggak tahu apa-apa, terutama pembeli dari luar kota yang kebetulan mampir tetap antre beli buah dari sana. Dan anehnya, meski udah banyak kejadian janggal, nggak pernah sekalipun ada yang lihat buah Suryo. Busuk, semua tampak segar, sempurna. Tapi terlalu sempurna untuk ukuran buah pasar. Kayak bukan dari dunia ini. Orang-orang pasar mulai bisik-bisik soal satu hal, pesugihan. Konon, ada ruangan di bawah pasar yang udah lama dikunci. Because good zaman Belanda, ada tangga kecil tersembunyi di balik tumpukan karung beras yang udah ditutup seng. Dan katanya, siapapun yang mau dagangannya laris manis harus ngelakuin ritual di sana. Ritual yang minta tumbal, bukan cuma uang atau darah ayam, tapi darah manusia. Dan orang terakhir yang masuk ke sana adalah Pak Suryo. Tapi semua itu masih sebatas desas-desus. Belum ada yang berani buka langsung. Belum ada yang berani nyari tahu lebih dalam. Karena siapapun yang kepo soal lapak Suryo, entah kenapa, selalu ngalamin nasib buruk. Ada yang jatuh dari motor, ada yang kecelakaan kecil, ada juga yang tiba-tiba hilang dan gak pernah balik lagi. Malam mulai turun, pasar udah mulai sepi. Tapi dari jauh, lapak Suryo masih tampak terang. Ada satu lampu kecil menyala terus, dan di balik tumpukan semangka, tampak sosok Pak Suryo berdiri diam. Senyumnya masih sama, tapi kali ini matanya kosong, dan tangannya memegang sesuatu yang terlihat seperti pisau dapur besar berlumur merah gelap. Dan malam itu, satu hal terdengar dari arah lapak tua itu. Tawa kecil, serak dan penuh bisikan, seolah buah-buahan itu sedang tertawa. Kerenet, mereka bukan untuk dimakan. Mereka untuk memakan 6 bulan sebelum lapak buah itu jadi pusat keramaian di pasar Kebayoran. Keadaan Pak Suryo sangat berbeda. Waktu itu, lapaknya sepi, buahnya busuk sebelum sempat terjual, dan wajahnya hampir selalu murung. Pagi-pagi buta, saat pedagang lain sibuk menata dagangan dan ngatur stok, Suryo justru duduk bengong di balik tumpukan keranjang plastik, ngelamun sambil ngerokok sendiri. Matanya cekung, kulitnya kusam, dan tubuhnya makin kurus. Sudah 2 minggu dia nggak bisa bayar tagihan buah dari distributor. Bahkan untuk beli makan di warung dekat pasar pun, kadang dia harus ngutang. Istrinya, Bu Nanik, baru saja didiagnosis tumor ganas. Biayanya bukan main. Rumah sakit cuma bisa ngerawat kalau mereka setor uang muka jutaan rupiah. Sementara itu, anak semata wayangnya, Dito, yang baru kelas 2 SM, harus berhenti sekolah karena nggak sanggup bayar SPP. Dito sekarang ngamen di angkot, nyanyi pakai gitar tua demi bantu dapur tetap ngebul. Suryo tahu anaknya malu,
Tapi apa boleh buat, hidup kadang gak ngasih pilihan. Dia sendiri sudah menjual motor, bahkan sempat minjem uang ke koperasi dengan jaminan surat rumah. Buah-buahan di lapaknya makin hari makin gak laku. Entah kenapa, padahal stoknya sama dengan pedagang lain, tapi dagangannya selalu lebih cepat busuk. Apple jadi lembek dan keriput cuma dalam 2 hari. Jeruknya sering kecut dan penuh ulat. Bahkan semangka yang katanya manis itu begitu dibelah, malah hambar dan airnya seperti lendir. Pembeli kapok. Beberapa ibu-ibu pelanggan lama mulai pindah ke lapak sebelah. Ada yang bilang, "Maaf Pak Suryo, bukan saya mau pindah hati, tapi kok ya buah Bapak akhir-akhir ini nggak enak ya." Itu masih kata-kata halus. Ada juga yang terang-terangan bilang, "Jangan-jangan Bapak simpen di gudang, panas ya. Apa buah lama dijual lagi?" Suryo cuma bisa nyengir getir. Nggak ada gudang, nggak ada kulkas. Semua buah dia simpan di rumah kontrakan sempit di belakang pasar. Tempat atapnya bocor tiap hujan dan dindingnya lembab penuh tambalan kardus. Dia merasa seperti jalan di ujung lorong gelap, nggak tahu kemana arah keluarnya. Suatu malam, habis dia beberes lapak yang nyaris nggak laku apa-apa, dia duduk di atas gerobak kayu sambil menatap langit gelap. Tangannya gemetar karena lapar, dan perutnya mules karena cuma makan sisa jeruk setengah busuk tadi siang. Udara malam terasa dingin dan menusuk, tapi lebih menusuk lagi perasaan gagal yang menyesak di dadanya. Dia udah capek jadi suami. Gagal, ayah yang gak becus, dan pedagang yang gak bisa bersaing. Dalam hati, dia berdoa lirih, minta bantuan, minta keajaiban, minta sesuatu yang bisa ngerubah nasibnya, walau cuma sedikit. Tapi dia gak nyangka jawaban doanya datang malam. Itu juga dari arah pojok pasar yang gelap, muncul langkah pelan. Sosok tua berpeci, pakai sarung kumal, dan tongkat bambu Pak Haji Rukun. Pedagang sayur tua yang udah puluhan tahun, punya lapak tetap di pasar itu. Orang-orang manggil dia Haji, walaupun gak ada yang pernah lihat buktinya. Tapi semua respek. Dia pendiam, jarang ikut gosip, dan lapaknya gak pernah sepi. Bahkan di musim paceklik sayur, dia tetap punya stok. Anehnya, gak pernah ada yang lihat dia ambil barang dari mobil atau kulahkan dari luar. Tapi dagangannya selalu ada, selalu segar, selalu laku. Pak Haji Rukun duduk di sebelah Suryo tanpa permisi. Matanya sipit, sorotnya tajam tapi kalem. Suaranya berat seperti orang habis batuk lama. "Capek yo," katanya pelan. Suryo nggak langsung jawab. Dia cuma buang pandang ke lantai dan mengangguk kecil. "Lapi Pak, dagangan saya sekarang kayak nggak dianggap. Istri saya sakit, anak saya ngamen. Saya kayak udah nggak tahu harus ngapain lagi." Pak Haji Rukun enggelas-enggeles janggut tipisnya. Lalu dia berkata sesuatu yang terdengar biasa tapi punya nada janggal. Kalau manusia udah mentok minta tolong ke atas, kadang yang di bawah juga bisa bantu. Tapi ya, mesti bayar dengan cara yang beda. Suryo mengerutkan kening. "Maksudnya?" Pak Haji menatap lurus ke arahnya, tanpa berkedip. "Kamu pengin dagangan laris? Buah selalu segar, murah, dan pembeli nggak pernah putus?" Suryo mengangguk cepat. "Iya Pak, apa aja bakal saya lakuin, asal istri saya bisa sembuh. Anak saya bisa sekolah lagi. Asal saya bisa napas lega sedikit aja." Pak Haji mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara lirih yang hampir seperti bisikan, "Datang ke belakang pasar, Jumat Kliwon nanti malam. Ada pintu besi di balik karung tua dekat los daging. Ketuk 3 kali, sebut nama ibu kandungmu. Jangan bawa siapa-siapa, jangan cerita ke siapa-siapa. Dan yang paling penting, jangan menolak kalau sudah di dalam." Suryo sempat bingung, tapi sebelum dia bisa nanya lebih jauh, Pak Haji udah berdiri dan berjalan perlahan menghilang ke kegelapan pasar yang lengang. Malam itu, Suryo nggak bisa tidur. Kata-kata Pak Haji berputar-putar di kepalanya. Awalnya dia ragu, takut, bahkan hampir mutusin buat ngelupain aja. Tapi besoknya, istrinya kejang lagi. Rumah sakit nelfon nanyain tagihan, dan anaknya pulang dengan pelipis berdarah karena dipukulin orang gara-gara rebutan lokasi ngamen. Dunia, Suryo, dan akhirnya dia ambil keputusan. Malam Jumat Kliwon itu, hujan turun pelan. Pasar Kebayoran gelap dan sepi, hanya ada suara tikus dan tetesan air dari seng bocor. Suryo menyusuri lorong belakang pasar dengan langkah ragu. Karung-karung tua menumpuk di salah satu sudut, menutupi tembok lembab. Dan di baliknya, benar saja, ada pintu besi kecil yang hampir tak terlihat. Tangannya gemetar saat mengetuk 3 kali. "Suryo bin Murtinah," bisiknya pelan. Beberapa detik hening, lalu pintu itu berderit terbuka sendiri, mengeluarkan bau menyengat seperti campuran dupa gosong dan darah beku. Dalamnya gelap total, tapi Suryo merasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kakinya melangkah sendiri ke dalam, dan begitu pintu tertutup di belakangnya, suara-suara aneh mulai terdengar.
Suara geraman, isak tangis, lantunan doa dalam bahasa yang tak dia mengerti. Cahaya samar dari lilin merah menyala di ujung lorong, dan di sana berdiri beberapa sosok berpakaian lusuh. Wajah mereka tertutup kain hitam. Suryo berdiri di tengah ruangan, hatinya berdegup keras. Seorang perempuan tua dengan mata melotot dan rambut menjuntai keluar dari kegelapan. Suaranya seperti bisikan dari liang kubur. "Apa kau siap menukar rezeki dengan darah?" Suryo tak menjawab. Tapi dia tak mundur. Dan malam itu ia menggangga, dan sejak saat itu buah-buah miliknya mulai manis. Tapi hidupnya perlahan berubah jadi pahit. Ruangan itu lebih luas dari yang Suryo bayangkan. Begitu pintu besi tertutup di belakangnya, dunia seolah berubah. Dinding-dindingnya bukan dari bata, melainkan tanah padat yang masih basah dan lembab. Aroma campuran antara dupa menyengat dan darah basi langsung menyeruak ke hidungnya, membuat perutnya mual dan tenggorokan terasa perih. Lantainya tanah keras, tapi licin. Cahaya redup berasal dari beberapa lilin merah yang ditancapkan di atas tengkorak hewan. Entah kambing atau manusia, Suryo tak berani menebak. Di tengah ruangan terdapat lingkaran tanah yang digaris kapur putih. Di dalamnya, beberapa orang duduk melingkar, mengenakan pakaian serba hitam. Wajah mereka ditutupi kain lusuh. Di hadapan masing-masing orang, ada sesajen berupa bunga 7 rupa, telur mentah, potongan ayam hitam, dan sebotol darah dari ayam atau entah apa. Suryo juga tak tahu. Asap dupa mengepul, menari di udara, membentuk bayangkan-bayangkan. Aneh, dinding yang bergerak seperti hidup. Pak Haji Rukun berdiri di luar lingkaran, memegang kendi tanah liat dan sebatang dupa menyala. Dia menatap Suryo tanpa bicara, lalu memberi isyarat dengan kepala, menyuruhnya mendekat. Jantung Suryo berdegup makin keras, kakinya berat, tapi seperti ada yang mendorongnya dari belakang. Ia melangkah perlahan, tubuhnya gemetar, dan suara desahan aneh dari dalam tanah seolah makin keras setiap ia mendekat ke lingkaran. Di dekat altar paling ujung, ada satu tempat kosong. Di sanalah Pak Haji menyuruhnya duduk. Di depannya sudah tersedia satu nampan sesajen. Tapi tidak seperti yang lain. Di nampan itu tidak ada darah ayam. Yang ada hanyalah mangkuk tanah liat kosong dan sepotong kertas kuno yang digulung. Pak Haji membuka gulungan itu pelan-pelan, lalu membacakan sesuatu dengan bahasa asing. Bukan bahasa Arab atau Jawa. Kalimatnya terdengar seperti gumaman dari perut bumi bergetar, berat dan penuh tekanan. Suryo tak paham arti kata-katanya. Tapi tubuhnya menggigil, matanya mendadak berat, kepalanya berdenyut. Dari sudut mata, dia melihat bayangan lain mulai berdatangan. Mereka bukan manusia. Ada yang melata di dinding, ada yang berdiri tanpa kepala, ada yang cuma berupa tangan besar menggantung di udara. Semuanya datang mendekat ke arah lingkaran. Pak Haji tiba-tiba menyodorkan pisau kecil berkarat kepada Suryo. "Teteskan darahmu ke dalam mangkuk itu. Kalau kau ikhlas, buahmu akan manis. Kalau kau ragu, maka nyawa akan jadi balasannya." Suryo menatap pisau itu dengan tangan gemetar. "Aye ragu." Tapi pikirannya kembali ke wajah Bu Nanik yang pucat di ranjang rumah sakit, dan Dito yang tidur di lantai karena tak ada kasur. Dengan mata tertutup, ia menggores telapak tangannya. Darah mengalir dan menetes ke mangkuk. Mangkuk itu mulai bergetar. Pelon. Lalu, dari dalam mangkuk muncul seberkas asap tipis berwarna merah gelap, seperti kabut bercampur darah. Pak Haji mengambil asap itu dengan tangan kosong, lalu membisikkan sesuatu ke telinga Suryo. Kalimat itu begitu pelan, tapi menusuk langsung ke jantungnya. "Ini belum cukup. Darah manusia bukan darah sendiri. Minggu depan, bawa 1 botol darah orang lain. Kalau tidak, semua akan diambil kembali." Suryo langsung membelalak. Dia menoleh ke Pak Haji, tapi pria tua itu sudah berbalik, melanjutkan ritual dengan peserta lain. Suryo mematung. Di sekelilingnya, para peserta satu persatu mulai tertawa pelan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa pelan yang menyeramkan, seperti bisikan dari lubang kubur. Wajah-wajah mereka tampak mulai retak. Dari balik kain penutup, ada yang tampak bermata merah, ada yang lidahnya menjulur panjang, ada yang tidak punya hidung. Mereka bukan pedagang biasa. Mereka adalah pelayan dari sesuatu yang tinggal di bawah pasar ini. Malam itu, Suryo pulang tanpa suara. Jalannya lambat, matanya kosong. Begitu sampai rumah, ia langsung masuk kamar dan terkunci berjam-jam. Dito mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak dijawab. Di dalam kamar, Suryo duduk di lantai sambil menatap tangannya yang berlumuran darah kering. Perasaan bersalah dan takut menghantam keras. Ia mulai sadar bahwa dirinya sudah melewati garis. Tapi semua sudah terjadi. Ia tak bisa mundur. Esok harinya,
keanehan mulai muncul. Buah-buahnya yang biasa dia simpan dan hampir busuk, tiba-tiba jadi segar kembali. Apel yang sudah keriput kembali mengkilap. Jeruk yang kecut jadi manis dan harum. Dan tanpa promosi, tanpa usaha, para pembeli kembali berdatangan. Bahkan ada yang baru pertama kali belanja ke lapaknya dan langsung membeli satu keranjang penuh. Lapaknya kembali hidup. Uang mulai masuk. Dalam seminggu, Suryo bisa bayar tunggakan rumah sakit, beliin Dito sepatu baru, dan punya tabungan kecil. Tapi di balik senyum itu, ada ketakutan yang makin besar. Malam Jumat Kliwon berikutnya semakin dekat, dan Pak Haji sempat datang dengan bisikan yang sama. Darah manusia. 1 botol. Jangan gagal. Suryo menghabiskan malam-malam berikutnya dengan gelisah. Ia bahkan sempat mempertimbangkan untuk mencuri darah dari rumah sakit atau beli dari pasar gelap. Tapi ia tak tahu di mana harus mencarinya. Ia terlalu takut. Akhirnya, malam Jumat itu, dia tidak datang. Ia hanya bersembunyi di rumah, menggigil di balik pintu, berharap semua akan berlalu. Tapi harapan itu pupus saat keesokan paginya buah-buahnya kembali membusuk. Apel menghitam, jeruk lembek, semangka meletus dari dalam. Bau busuk memenuhi rumahnya. Dito jatuh sakit, demam tinggi tak turun-turun, dan Bu Nanik mulai bicara sendiri. Di kamar, seperti orang kerasukan, ia menyebut nama yang tak pernah Suryo kenal. "Mbok Meneng, jangan ambil anakku. Jangan, jangan." Suryo tak kuat lagi. Malamnya, dia kembali ke belakang pasar, mengetuk pintu besi, dan masuk ke ruangan gelap itu untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, sambutannya berbeda. Para peserta lain berdiri membentuk lingkaran, dan di tengah ruangan ada satu altar batu dengan pisau besar di atasnya. Di samping altar, ada kendi kosong dan kain putih. Pak Haji datang menghampiri. Wajahnya lebih kelam dari sebelumnya. Sudah terlambat. Sekarang, bukan cuma darah. Kau harus memilih siapa yang jadi tumbal pertama. Suryo menggeleng cepat. Saya cuma mau jualan. Saya nggak mau menyakiti siapapun. Pak Haji tersenyum tipis. Kau sudah menyakiti diri sendiri waktu menggores tanganmu. Itu pertama. Sekarang tak bisa mundur. Suryo terjatuh. Lututnya lemas. Dari bayang-bayang ruangan, muncul sosak-sosak yang melata. Mereka membawa kain kafan dan sesekali mengendus ke arahnya. Bau anyir darah memenuhi udara. Lalu terdengar suara. Bukan suara manusia, bukan suara makhluk, tapi suara dari balik tanah, dari balik dimensi yang lebih dalam. Lebih gelap, beri aku daging segar, atau anakmu jadi penggantinya. Dan malam itu, pilihan telah dibuat, tapi belum dilaksanakan. Karena Suryo, meskipun telah masuk terlalu jauh, masih menunda, masih berharap. Tapi ia tidak tahu bahwa yang ditunda justru menuntut lebih. Hari itu pasar terlihat seperti biasa. Pedagang teriak-teriak, ibu-ibu menawar harga, dan tukang becak tidur di atas sadel menunggu penumpang. Tapi langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Hawa panas dan lembab seperti menempel di kulit, bikin semua orang gampang marah. Dan di tengah semua itu, lapak Pak Suryo kembali ramai. Setelah malam mengerikan minggu lalu, entah kenapa buah-buahnya kembali segar. Semangka-semangkanya besar dan manis. Jeruknya harum dan padat air. Apelnya mengkilap seperti dilap satu-satu. Semua terlihat sempurna. Suryo melayani pembeli dengan senyum datar. Tangannya lincah menimbang dan membungkus buah, tapi pikirannya melayang. Ia belum menyerahkan tumbal, belum memenuhi janjinya, tapi justru dagangannya kembali bagus. Ia berpikir, mungkin makhluk itu hanya menggertak, mungkin dia bisa mengelak. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Seorang anak laki-laki, sekitar 8 tahun, bernama Bagas, sering ikut ibunya belanja ke pasar. Mereka tinggal tak jauh dari lokasi, dan sudah jadi pelanggan tetap lapak Suryo sejak dulu. Sebelum dagangannya seramai sekarang, Bagas suka semangka. Dan hari itu, matanya langsung tertuju ke semangka hijau besar di ujung tumpukan. Tangan ibunya merengek minta dibelikan satu. Ibunya menolak, bilang uangnya papasan. Tapi Suryo dengan senyum lebar menyodorkan satu irisan semangka untuk dicoba. "Gratis aja, Bu. Buat si kecil," katanya. Si ibu sempat ragu tapi akhirnya menggak. Bagas langsung melahap potongan semangka itu dengan semangat. Airnya manis, daging buahnya merah menyala. Ia bahkan sempat bilang kayak darah, "Ya, Bu," sambil tertawa. Ibu dan Suryo ikut tertawa kecil, menganggap itu hanya celotehan anak kecil. Tapi beberapa jam kemudian, Bagas demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar. Ibunya panik, membawanya ke puskesmas terdekat. Tapi dokter tak bisa menemukan penyebab pastinya. Hanya demam tinggi biasa, kata mereka. Tapi malamnya, Bagas mulai muntah darah. Lidahnya bengkak, dan tubuhnya
Kejang, ibunya menangis berteriak-teriak minta tolong ke tetangga, tapi tak ada yang bisa dilakukan. Bagas menghembuskan napas terakhir sebelum subuh. Dan anehnya, sebelum meninggal, anak itu sempat berbisik lemah ke telinga ibunya. Semangkanya, minta daging. Berita kematian Bagas cepat menyebar. Satu pasar geger, banyak yang tak percaya. Anak itu sehat, ceria dan tak pernah sakit. Tapi ada yang mulai menghubungkan semuanya. Apalagi setelah kejadian berikutnya. Saat proses pemakaman, Pak RT dan beberapa warga masuk ke rumah ibunya Bagas untuk membantu beres-beres. Di dapur, mereka menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Semangka yang dibawa pulang Bagas dari pasar tergeletak di meja. Masih utuh, belum dipotong. Warnanya biasa saja dari luar. Tapi salah satu warga karena penasaran mengambil pisau dan membelahnya. Apa yang keluar dari dalamnya bukan air atau daging buah, tapi cairan merah gelap, kental dan berbau amis, muncrat ke lantai seperti muntahan darah segar. Semua yang melihat langsung mundur. Salah satu warga bahkan pingsan di tempat. Dalamnya semangka itu tampak seperti potongan jaringan otot manusia urat-urat. Merah, serat daging, dan rongga kecil yang berdenyut seperti masih hidup. Tak ada yang bicara. Mereka hanya saling pandang dengan wajah pucat. Semangka itu langsung dikubur di belakang rumah. Tak ada yang berani menyentuhnya lebih lama. Tapi malamnya, Ibu Bagas bermimpi buruk. Ia melihat anaknya duduk di pojok kamar dengan mata kosong, memegang irisan semangka yang sudah busuk. Dari mulutnya keluar suara wanita tua yang parau, "Kamu belum bayar yo, dagingnya kurang." Dan dari belakang tubuh anaknya muncul tangan-tangan hitam yang merayap ke seluruh rumah. Keesokan harinya, Ibu Bagas dibawa ke rumah sakit jiwa. Ia histeris, meracau, dan tak bisa berhenti bicara soal semangka hidup yang menuntut nyawa. Warga mulai panik. Seorang pedagang tempe bahkan menutup lapaknya lebih awal karena merasa tiap kali lewat lapak buah Suryo, tubuhnya jadi panas dan mual. Seorang petugas kebersihan mengaku melihat cairan merah menetes dari tumpukan semangka tengah malam. Ia pikir itu tinta atau cat. Tapi saat dicek, aromanya seperti darah segar. Suryo tahu, ia tahu semua ini bukan kebetulan. Tapi ia tetap diam, tak melapor, tak bicara, tak datang ke pemakaman. Ia hanya berdiri di lapaknya setiap pagi, tersenyum palsu, melayani pembeli yang belum tahu apa-apa. Tapi malamnya, ia mulai dihantui. Rumahnya dingin meski tak ada angin. Cermin kamar mandi berkabut meski tak ada uap. Dito sering mengigau, menyebut nama anak-anak kecil yang tak pernah mereka kenal. Dan Bu Nanik makin lemah, makin pucat, dan matanya seperti kosong. Ritual itu memang tak dituntaskan. Ia tak menyerahkan tumbal secara langsung, tapi makhluk di bawah pasar itu tahu cara menagihnya. Ia ambil siapapun yang terdekat, siapapun yang ada di sekeliling Suryo saat ia ragu, dan ia akan terus menagih. Pak Haji Rukun datang malam itu. Tanpa suara, ia muncul di depan pintu rumah Suryo. Senyumnya lebar, tapi matanya merah seperti bara. "Kau pikir bisa lari?" katanya pelan. "Darah yang tumpah dari semangka itu belum cukup. Kalau kau tidak pilih, dia akan pilih sendiri. Anakmu, istrimu, dirimu, atau orang lain yang bahkan tak tahu apa-apa." Suryo terdiam, lehernya kaku. Ia tak bisa menjawab, tapi dalam hati ia sudah tahu. Tak ada jalan keluar. Ritual itu harus diteruskan, dan tumbal berikutnya harus ia siapkan sendiri. Hujan turun pelan malam itu, membasahi genteng rumah kontrakan Suryo yang sudah mulai bocor di beberapa sudut. Suasana di dalam rumah begitu hening, bahkan detak jarum jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di kamar belakang, Bu Nanik terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, tangannya dingin, dan sesekali mengigau pelan, menyebut nama yang tak dikenali siapapun. Suryo duduk di pojokan, diam, menatap dinding kosong seakan mencari jawaban yang tak pernah ada. Di luar kamar, Dito tertidur di atas tikar, menyelimuti tubuhnya dengan jaket tipis. Anak itu sudah lama tak sekolah, makin kurus, dan matanya mulai memerah karena kelelahan. Suryo tahu, semua ini salahnya, tapi di dalam hatinya yang paling dalam, ia juga tahu, ini semua belum selesai. Setelah kematian Bagas, suara-suara aneh mulai muncul tiap malam. Di dapur suara mangkuk pecah, di kamar mandi, air mengalir sendiri, dan di tengah malam, selalu terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Suryo awalnya mencoba mengabaikan, tapi malam Jumat itu, ketukannya berbeda. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 kali, perlahan, berirama. Seperti nada yang ia kenal. Suryo membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi dari bawah pintu mengalir cairan merah pekat yang menjalar pelan ke kakinya. Ia mengikuti jejak darah itu yang mengarah ke dapur, lalu ke sumur tua di belakang rumah, dan di sana
Di bibir sumur, duduk sosok wanita tua dengan rambut panjang menutupi wajah. Pakaiannya compang-camping, dan dari ujung jemarinya menetes darah segar. Suaranya lirih, serak seperti pasir. Kau sudah janji, satu nyawa. Suryo mundur, tubuhnya gemetar. Tapi wanita itu berdiri, mendekat pelan. Kalau bukan kau yang beri, aku yang ambil. Anakmu atau istrimu. Lalu ia lenyap ke dalam kegelapan. Malam itu, Suryo tak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu sampai pagi, menatap lampu minyak yang sesekali berkedip, seolah nyaris padam. Ketika fajar datang, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Siang harinya, ia pergi ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk jualan. Ia hanya duduk di lapaknya, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Ia memperhatikan setiap wajah, setiap gerak-gerik. Ia mencari seseorang, siapa saja. Siapa yang cukup jauh dari kehidupannya, cukup tak dikenal, dan cukup sepi. Ia tak ingin korban berikutnya adalah orang dekat. Ia hanya butuh satu tumbal. Dan di sanalah dia melihatnya. Seorang pemuda pengangkut karung, namanya Tony, baru bekerja 2 minggu. Pendatang dari luar kota, tak punya keluarga di Jakarta. Hidup di bedeng belakang pasar, tidur di atas tumpukan kardus. Suryo pernah kasih dia jeruk gratis seminggu lalu. Tony orang baik, polos, dan terlalu mudah percaya. Suryo dekati Tony sore itu. Ia bawa 2 bungkus nasi dan sebotol teh. Tony senang bukan main, menerima ajakan makan di lapak dengan senyum lebar. Mereka duduk berdua ngobrol soal pekerjaan, soal hidup di ibu kota. Tony cerita kalau dia ingin buka lapak sendiri suatu hari nanti. Dagang tahu, katanya, biar bisa bantu orang tua di kampung. Suryo hanya tersenyum, matanya kosong. Menjelang malam, Suryo ajak Tony mampir ke rumah. Alasan sederhana, ada kasur lebih dan hujan turun makin deras. Tony mengangguk, tak curiga sedikit pun. Mereka pulang bersama. Dito sudah tidur. Bu Nanik masih terlelap. Napasnya berat dan terputus-putus. Suryo menyuruh Tony tidur duluan di ruang depan, sementara ia pura-pura membereskan dapur. Malam itu, begitu panjang Suryo berdiri di dapur, menatap pisau besar di tangan. Jantungnya berdetak kencang. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu, begitu ini dimulai, tak ada jalan mundur. Ia tahu, darah manusia bukan hanya syarat, tapi ikatan. Sekali dilakukan, maka selamanya ia terikat. Ia berjalan perlahan ke ruang depan. Tony tidur pulas, tubuhnya meringkuk di atas tikar. Suryo mendekat, pisau bergetar di tangan. Tapi begitu mengangkat tangannya, ia berhenti, nafasnya sesak, air mata mengalir tanpa sadar. Ia tak bisa. Astagfirullah, astagfirullah, gumamnya. Hampir jatuh berlutut. Tapi tiba lampu mati, rumah jadi gelap gulita. Dari arah dapur, terdengar suara langkah berat. Bukan satu, tapi banyak. Seolah lebih dari satu makhluk berjalan bersama. Dinding bergetar, udara jadi dingin. Dan dari balik lorong kamar, muncul bayangan tinggi besar, bertanduk. Matanya merah menyala. Ia tak punya wajah, tapi dari tubuhnya menetes darah. Banyak. Makhluk itu berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Tapi Suryo bisa merasakannya. Ia lapar, ia marah, dan ia tak sabar. Tony mulai terbangun. Pak Suryo, ada apa? Tapi ia tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Suryo bergerak seperti orang kesurupan. Pisau melayang. Jeritan terdengar. Sekali, 2 kali, lalu hening. Darah mengalir di lantai. Tony tak lagi bernapas. Suryo terduduk. Napasnya ngos-ngosan, tangannya berlumur darah, tangisnya pecah. Tapi dari sudut ruangan, terdengar tawa kecil, pelan, tajam, lalu diikuti bisikan, "Akhirnya kau mengerti caranya." Ia menatap tubuh Tony yang mulai membiru. Dari matanya keluar setetes cairan hitam. Perlahan, cairan itu meresap ke dalam lantai. Dan dari lantai, tumbuh satu tunas kecil, daun hijau. Dari darah manusia, pagi harinya, lapak Suryo kembali. Ramai, buah-buahnya lebih segar dari sebelumnya, dan ia hanya duduk di sana, menjual seperti biasa. Tapi dalam hati, ia tahu, satu tumbal tak akan pernah cukup. Pasar Kebayoran kembali riuh. Wajah-wajah penuh harapan memenuhi lorong sempit antar lapak. Suara tawar-menawar bersahut-sahutan dengan klakson becak dan teriakan tukang parkir. Di tengah hiruk-pikuk itu, lapak buah Pak Suryo justru tampak paling tenang. Tapi justru disitulah rasa merinding itu mulai terasa. Buah-buahan di lapaknya kini tak hanya segar, tapi seolah punya nyawa sendiri.
Apel-apel yang ia tata di baskom logam tampak berembun seperti baru dipetik dari kebun pegunungan. Jeruknya begitu harum, sampai beberapa pembeli merasa mual hanya karena menghirup aromanya terlalu dekat. Tapi yang paling aneh adalah semangka. Daging buahnya kini begitu merah, bahkan terlalu merah. Sotdai potong, airnya menetes seperti darah segar. Tapi pembeli tetap ramai. Semua bilang, ini buah paling manis yang pernah saya makan. Suryo hanya tersenyum, tapi dalam dadanya ada rasa perih yang terus tumbuh. Setiap kali menimbang buah, ia merasa buah-buah itu menatap balik. Setiap kali membungkus pesanan, ia mendengar bisikan samar dari dalam keranjang. Dan yang paling membuatnya tak bisa tidur adalah satu hal. Ia tidak lagi memilih tumbal. Buah-buahan itu yang memilih sendiri. Awalnya Suryo tak sadar, tapi minggu lalu, seorang pembeli bernama Bulina langganan tetap datang membeli 2 kilogram semangka. Tapi saat Suryo menyentuh salah satu semangka untuk dibungkus, buah itu mengeluarkan bunyi pelan, seperti desahan. Ia kaget, tangannya terasa panas saat menyentuh kulitnya. Lalu tiba-tiba, semangka itu terguling sendiri ke arah Bulina. Ia tertawa, mengira itu kebetulan lucu. Tapi malamnya, Bulina mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi berada di ladang luas, penuh dengan buah semangka setinggi pinggang. Di tengah ladang itu, ada sosok wanita tua, duduk di atas tumpukan semangka busuk sambil menatap tajam ke arahnya. Dari mulut wanita itu keluar kata-kata yang tak dimengerti. Dan tiba-tiba semua semangka di sekitarnya pecah bersamaan, menyemburkan darah dan potongan daging manusia. Bulina terbangun dengan tubuh gemetar dan demam tinggi. 2 hari kemudian, ia ditemukan meninggal di kamar mandi rumahnya, dengan leher memar seperti dicekik dari belakang. Anehnya, di lantai kamar mandinya, ada bekas tapak kaki mungil yang basah oleh darah. Suryo membacanya di grup WhatsApp warga. Jantungnya langsung berdebar. Ia ingat jelas, semangka yang ia berikan ke Bulina, semangka itu yang mengguling. Sendiri, ia tak pernah memilihnya. Tapi buah itu memilih Bulina. Malamnya, ia kembali mendengar suara dari dapur. Kali ini bukan ketukan, tapi suara buah-buahan yang jatuh sendiri dari keranjang. Saat ia mendekat, ia melihat jeruk-jeruk yang menggelinding dan berkumpul membentuk lingkaran, seolah melakukan ritual kecil. Di tengah lingkaran itu, berdiri satu apel merah dengan retakan di tengah. Dan dari celah itu, mengalir cairan hitam seperti darah beku. Udara di dapur mendadak dingin. Suryo mendekat perlahan, dan mendengar suara kecil dari apel itu. Bukan suara manusia, tapi bisikan dalam kepala. Satu lagi. Suryo jatuh terduduk. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mulai sadar dirinya. Bukan lagi sekadar pedagang. Ia sudah berubah jadi perantara. Buah-buahnya bukan sekadar dagangan, tapi mulut dari makhluk di bawah tanah itu. Dan setiap pelanggan yang membawa pulang buah pilihan bisa saja jadi tumbal berikutnya. Esoknya, seorang pemuda bernama Reno datang. Ia baru pindah kontrakan di dekat pasar dan mencari buah untuk ibunya yang sakit. Ia terlihat baik dan sopan. Suryo bahkan sempat merasa simpati. Tapi saat Reno berdiri di depan lapak, sebutir jeruk terguling sendiri dari tumpukan dan berhenti tepat di ujung kaki Reno. Jeruk itu bergetar, seperti jantung yang berdetak. Suryo ingin menahan Reno, menyuruhnya beli buah di tempat lain. Tapi, tangannya malah refleks membungkus jeruk itu dan menyerahkannya. Sore harinya, Reno pingsan. Ibunya panik, membawa ke klinik, tapi dokter tak menemukan apa-apa. Kata mereka, tubuh Reno seperti mati sebagian. Jantungnya lemah, tapi masih berdetak. Pupil matanya tak bereaksi cahaya. Dan dari mulutnya, sesekali keluar gumaman tak jelas. Rebus kulitnya, beri darah, rebus kulitnya. Reno belum meninggal. Tapi sejak hari itu, ia koma. Dan Suryo tahu, itu bukan kebetulan. Jeruk itu memilih, dan makhluk itu belum selesai. Di pasar, kabar makin menyebar. Beberapa pedagang mulai takut beli buah dari Suryo. Tapi anehnya, pembeli tetap banyak, bahkan makin ramai. Seolah lapak itu memancarkan daya tarik tersendiri. Beberapa orang bilang buah Pak Suryo bisa bikin badan lebih segar. Ada juga yang bilang jeruknya bikin awet muda. Tapi setiap kali ada yang berkata begitu, Suryo hanya diam karena ia tahu efek itu tak akan lama. Karena setelah kesegaran itu, ada ganti yang harus dibayar. Suatu malam, Dito masuk ke kamar Suryo dengan wajah panik. "Pak, tadi aku lihat semangka di dapur gerak sendiri. Aku kira aku ngelindur, tapi pas aku pegang, dalamnya masih berdetak." Suryo hanya diam. Tahu anaknya sudah mulai melihat apa yang seharusnya tak dilihat. Dan malam itu, makhluk itu datang lagi. Kali ini tak lewat mimpi, tak lewat suara, tapi benar-benar muncul di tengah dapur. Saat semua lampu mati, sosok tinggi, tanpa wajah,
Matanya merah, tangannya panjang dan berurat. Dari jari-jarinya menetes air buah, bukan air biasa, tapi darah. Buah yang sudah bercampur dengan nanah dan tanah kuburan. Makhluk itu menunjuk Suryo dengan tangan kanannya. Di belakangnya, puluhan buah berguling keluar dari keranjang, mengelilingi Suryo dalam lingkaran. Makhluk itu berbicara. Buah-buah itu haus. Mereka harus makan, lalu ia menghilang. Besok paginya, lapak Suryo makin ramai. Tapi hari itu, ia tidak melayani siapapun. Ia hanya duduk, memandangi bobonya satu persatu. Ia tahu, satu demi satu pembeli akan menjadi korban. Tapi bukan dia yang memilih. Buah-buah itu yang menentukan. Dan Suryo hanya bisa menunggu siapa nama berikutnya yang akan ditelan buah manis dari Pasar Kebayoran. Pagi itu, lorong utama Pasar Kebayoran terlihat biasa saja. Tapi ada sesuatu yang tidak wajar terasa di udara. Suasana mendadak lengang, pembeli berkurang, dan beberapa pedagang bahkan memilih tak buka lapak. Bukan karena harga naik atau cuaca buruk, tapi karena semalam, seorang ibu paruh-baya ditemukan meninggal di dalam rumah kontrakannya. Tangannya membusuk, matanya membelalak, dan di samping jasadnya tergeletak satu apel merah yang masih segar. Meski sekelilingnya bau mayat, kabar itu cepat menyebar. Ibu-ibu penjual sayur mulai berbisik saat menata dagangan. Pedagang sembako saling curiga. Banyak yang yakin ini bukan kematian biasa. Terlalu banyak orang meninggal mendadak dalam waktu dekat. Dan yang bikin semua semakin merinding, beberapa dari mereka sempat beli buah dari lapak yang sama. Lapak milik Pak Suryo. Suryo sendiri hari itu tidak seperti biasa. Ia datang lebih pagi. Berdiri lama di depan lapaknya yang masih gelap, seolah sedang bicara dengan tumpukan buah yang belum disentuh siapapun. Tak ada senyum, tak ada sapa. Ia hanya menatap si mangkuk makannya, seperti menunggu mereka bicara lebih. Dulu, bahkan saat satu apel jatuh ke tanah dan pecah sendiri, mengeluarkan cairan hitam, ia tidak bergerak sedikit pun. Dari keyohan, dua orang pemuda Yanto dan Leman, pedagang bawang dan cabai memperhatikannya. Mereka sudah lama curiga. Leman bahkan pernah melihat sendiri bagaimana pisang di lapak Suryo berdenyut ketika dilewati pembeli malam-malam. Dan Yanto merasa setiap malam Jumat, dari balik lapak buah itu terdengar suara aneh seperti erangan dan tangisan. Awalnya mereka anggap itu halusinasi. Tapi setelah kejadian apel berdarah tadi malam, mereka sepakat harus ada yang menyelidiki. Malam itu, setelah pasar sepi dan gerbang utama ditutup, Yanto dan Leman menggenda-pindap masuk lewat lorong belakang. Mereka melewati lapak-lapak kosong, menuju bagian paling dalam dari pasar, tempat lapak Suryo berdiri. Dalam gelap, tumpukan buah-buahan itu tampak seperti kepala manusia yang menunduk diam. Angin berhembus pelan, membawa aroma anyir yang menusuk. Leman menunjuk tumpukan karung besar di belakang lapak. Gue pernah lihat Pak Haji Rukun sama Suryo ngangkat sesuatu ke balik karang-karang ini malam Jumat lalu, bisiknya. Yanto mengangguk. Mereka berdua mulai memindahkan karung satu persatu. Pelan, hati-hati. Ternyata di balik tumpukan itu, tersembunyi pintu kayu kecil, hampir tak terlihat karena tertutup debu dan kain lusuh. Gagang pintunya berkarat, tapi tak terkunci. Saat pintu dibuka, udara dingin langsung menyembur keluar, seperti dari dalam gua. Lorong gelap menurun ke bawah, dindingnya tanah lembab, dan lantainya licin. Mereka saling pandang sebentar, lalu menyalakan senter dan mulai turun. Semakin dalam mereka melangkah, semakin mencekam suasananya. Dinding lorong dipenuhi coretan aneh. Simbol-simbol tak dikenal yang tampak seperti dicakar dengan kuku. Di bab tempat, tampak bekas darah mengering. Lalu terdengar suara, bukan dari atas, bukan dari samping, tapi dari dalam tanah. Suara nafas berat, suara geraman rendah, suara yang seperti berasal dari makhluk besar yang tertidur di ujung lorong. Mereka menemukan ruangan berbentuk bundar. Di tengahnya, ada altar batu yang masih basah oleh darah. Di sekelilingnya, ada kendi, dupa, dan puluhan buah busuk yang membentuk lingkar. Tapi yang paling mengejutkan adalah benda di pojok ruangan, sebuah peti kayu panjang, dan di atasnya tergantung puluhan kain putih bernoda darah, seperti kain kafan. Yanto mendekati altar, tangannya gemetar. Ia menyentuh darah yang masih segar, lalu ia menunjuk potongan tulisan di dinding. Terbaca samar-samar, "Beri kami darah, maka rezekimu akan manis. Tolak 1, kami ambil 10. Leman tiba-tiba muntah. Dari balik altar, ia menemukan tengkorak kecil. Mungkin anak-anak, mungkin Bagas. Mereka mulai panik, ingin kabur. Tapi saat mereka berbalik, pintu lorong tertutup sendiri. Suara langkah berat mendekat dari belakang, dan udara mendadak lebih dingin.
Dari pojok ruangan muncul sosok tinggi, hitam, matanya merah. Sosok tanpa wajah dengan jubah buah-buahan busuk yang menempel di tubuhnya. Ia tidak berjalan, tapi melayang. Sebelum sempat lari, Lehman terlempar ke dinding. Kepalanya membentur batu keras. Darah mengalir dari pelipisnya. Yanto menjerit, mencoba menarik temannya tapi tak bisa. Sosok itu hanya berdiri diam, dan dari dadanya terbuka rongga gelap seperti mulut. Dari dalam rongga itu keluar puluhan tangan kecil, seperti tangan bayi yang menjulur ke arah mereka. Dan saat suara jeritan Yanto bergema di dalam lorong, di atas sana, buah-buah di lapak Pak Suryo bergetar bersamaan. Pagi harinya, pasar sepi. Pak Suryo tidak datang, tapi buah-buah di lapaknya sudah tertata rapi. Semangka, apel, pisang, semuanya mengkilap. Dan di tengah tumpukan itu, ada satu jeruk kecil. Di kulit jeruk itu tertulis sesuatu dengan darah kering yang menolak akan dipetik. Minggu pagi, langit di atas pasar Kebayoran mendung. Sejak subuh, hujan rintik turun perlahan, tapi hawa di pasar jauh lebih dingin dari biasanya. Tak ada suara teriakan pedagang, tak ada suara tawar-menawar. Semua lapak tutup, semua pintu digembok, kecuali satu. Lapak buah Pak Suryo. Buah-buahan di sana masih tersusun rapi. Apel merah mengilap tanpa debu, jeruk beraroma tajam. Semangka-semangkanya besar, montok, menggoda, tapi tidak ada siapapun yang berdiri di balik lapak. Tak ada penjual, tak ada suara. Hanya buah-buahan yang seolah menunggu. Warga mulai berkumpul di depan pasar sejak pagi. Pak RT, petugas keamanan, dan beberapa orang pemuda membawa obor, linggis, dan potongan bambu. Mereka tidak main-main. Semalam dua pemuda Yanto dan Lehman menghilang. Yang ditemukan hanya topi milik Lehman dan senter Yanto di dekat tumpukan karung. Sudeku, mereka tidak mau menunggu korban berikutnya. Bu Lasmi, penjual sayur tua, maju pertama. Wajahnya penuh amarah. Ia kehilangan dua anak sejak 2 bulan lalu. Dan seminggu sebelum anak bungsunya demam dan koma, dia sempat membelikan jeruk dari lapak. Suryo, sekarang semua tersambung. Semua kebusukan itu bersumber dari satu tempat. Pintu pasar dibuka paksa. Warga masuk satu persatu, menyusuri lorong pasar yang kini berbau seperti buah busuk dan darah. Mereka berhenti di depan lapak Pak Suryo. Tak ada siapa-siapa, tapi bau itu bau amis bercampur manis semakin kuat. Pak RT mengangkat tangan, memberi isyarat. Dua pemuda mengangkat baskom semangka, membantingnya ke lantai. Semangka itu pecah, tapi bukan daging buah yang keluar melainkan cairan hitam. Bercampur potongan daging yang menggeliat seperti cacing. Semua orang menjerit, beberapa mundur, tapi Pak RT tetap maju. Mereka membongkar tumpukan buah, membalik semua baskom dan keranjang. Dan di baliknya, ditemukan karung-karung tua yang sudah dikenal oleh beberapa warga. Karung itu menutup lorong kecil. Pak RT membuka karung itu, dan aroma mengerikan langsung menghantam hidung semua orang. Satu persatu menutup wajah, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Mereka masuk. Di bawah lapak itu, lorong tanah yang lembab membentang seperti liang kubur raksasa. Beberapa obor dinyalakan. Di sepanjang dinding, ada coretan-coretan aneh. Dan di ujung lorong, altar batu besar dengan noda darah yang belum kering. Di sana, terbaring tubuh Suryo. Tubuhnya utuh, tapi kulitnya menghitam. Matanya terbuka, menatap lenggit-lenggit ruangan dengan tatapan kosong. Mulutnya masih terbuka, dan dari dalamnya menjulur. Satu sulur akar tipis berwarna merah tua tumbuh keluar dari kerongkongan, menjalar ke dinding, menyatu dengan buah-buahan yang membusuk di sekitar altar. Tubuhnya tapi jari-jari tangannya mencengkeram erat sebuah benda, apel busuk yang retak dan mengalirkan cairan merah. Pak RT mendekat perlahan. Dia sudah jadi bagian dari buahnya sendiri, gumamnya. Tiba-tiba, dinding bergetar. Dari dalam tanah terdengar suara gemuruh. Beberapa warga mundur panik. Dinding ruangan mengelupas, dan dari sela-sela tanah mulai merembes cairan merah. Semakin lama, semakin deras. Lalu, dari arah belakang altar, muncul sosok itu. Tinggi, hitam, tubuhnya diselimuti buah-buahan busuk. Dari matanya menetes jus semangka berwarna darah. Mulutnya tak berbentuk, tapi dari tubuhnya keluar puluhan suara jeritan. Tangis, tawa kecil, dan bisikan-bisikan menyeramkan. Siapa yang mengganggu ladangku? Suara itu menggema. Warga membeku. Pak RT berusaha membaca doa, tapi itu melayang mendekat. Dan semua buah yang tersisa di altar mulai meletus satu persatu mengeluarkan potongan organ tubuh manusia dari dalamnya. Jantung, lidah, bola mata, semuanya terbungkus daging buah. Makhluk itu tertawa. Manusia rakus, kalian minta rezeki tanpa batas. Aku beri.
dan kalian bawa lebih banyak tumbal. Ia menunjuk Suryo. Dia bukan yang pertama, tapi dia yang paling taat. Lalu itu mulai pecah. Tubuhnya hancur jadi ribuan biji buah yang menyebar ke seluruh ruangan, menempel ke dinding, lantai, dan bahkan tubuh para warga. Beberapa menjerit, beberapa menangis, dan sebagian mulai kerasukan. Mereka bicara sendiri, memuntahkan biji apel dan semangka. Sementara dari dalam tanah, akar-akar mulai tumbuh dan menjerat kaki mereka. Pak RT berteriak, "Bakar! Bakar tempat ini!" Obor dilemparkan, dupa menyala, kain kafan terbakar, dan jeritan makhluk itu terdengar makin kencang. Tanah berguncang, lorong mulai runtuh. Warga lari naik ke atas, meninggalkan tubuh Suryo yang tertanam di altar. Bersama buah-buah terkutuk itu, beberapa detik sebelum lorong benar-benar tertutup, Pak RT menatap ke dalam satu semangka yang terguling. Di tanah, di dalamnya, ia melihat wajah anaknya sendiri, menangis, minta tolong, dan lalu semua gelap hari itu. Pasar ditutup total. Petugas kota datang, polisi memasang garis kuning, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Laporan resmi hanya menyebutkan kerusakan struktur pasar bawah tanah dan kecelakaan akibat bahan mudah terbakar. Tapi warga tahu ada yang disembunyikan. Lapak Pak Suryo dibiarkan kosong. Tapi seminggu kemudian, saat satu keluarga pedagang baru datang dari luar kota dan membuka lapak buah di tempat itu, pembeli pertama mereka ditemukan tewas, tubuhnya membiru, dan dari kantong plastik belanjaannya ditemukan satu apel merah, masih basah, dan masih berdetak. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.